Bab 109. Keluarga Jiang dari kota Jinling. Biarkan mereka masuk. Setelah mempertimbangkan untuk waktu yang lama, Dewa Kuda akhirnya setuju untuk menemui Sander Ye dan istrinya. Haze Jiang bergegas masuk dengan panik. Ketika dia melihat Louis Lu, dia menamparnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Plak. Tamparan Haze Jiang tidak mendarat di wajah Louis Lu, tetapi dihalangi oleh punggung tangannya. Haze Jiang sangat marah dan menyerbunya dengan kata-kata, "Inikah yang kamu katakan bisa menjaga Hailey? Inikah yang kamu katakan akan memberinya kehidupan terbaik? Inikah yang kamu katakan bahwa waktu yang akan membuktikannya? Aku rasa kamu adalah pembuat masalah, tidak tahu kapan kamu akan membuat Hailey terbunuh." Bu, ini bukan salahnya Louis. Hailey Ye ingin menjelaskan untuk Louis Lu, jelas bahwa Zhen Ma telah bertindak lebih dulu. Tetapi Haze Jiang dengan dingin menyela, jika itu bukan kesalahannya, salah siapa? Hailey, mulai hari ini dan seterusnya, aku melarangmu berurusan lagi dengan pria ini. Jangan kembali ke kota Jiang, tinggallah di keluarga Ye, kami akan mengatur semuanya untukmu. Bu, diam. Haze Jiang menunjukkan momentum yang belum pernah ada sebelumnya. Dia awalnya adalah wanita yang kuat, dan setelah dirangsang oleh kejadian ini, dia menjadi semakin bertekad bahwa dia tidak bisa membiarkan Louis Lu mendatangkan malapetaka pada putrinya lagi. Jika harus, dia akan mengurung putrinya di keluarga Ye. Haha, hebat. Dewa Kuda tiba-tiba tertawa 2 kali dan bertepuk tangan. Sungguh drama keluarga yang hebat, tapi bisakah kalian memilih tempat yang sesuai untuk berakting? Ini adalah keluarga Ma, bukan tempat kalian untuk menjadi sembrono. Dewa Kuda berteriak dengan penuh wibawa. Wajah semua orang berubah secara dramatis. Haze Jiang tidak berpikir untuk memarahi Louis Lu lagi. Dia dengan cepat mengubah ekspresinya menjadi senyuman dan berkata kepada Dewa Kuda, "Dewa Kuda, putramu dipukuli oleh bajingan bernama Louis Lu ini, tidak ada hubungannya dengan anak keluargaku, Hailey. Apakah kamu bisa?" "Tidak bisa." Haze Jiang belum selesai berbicara ketika dia tanpa ampun disela oleh Dewa Kuda. Hanya untuk melihatnya berdiri dari kursi kayu berlengan itu, dan tiba-tiba tekanan yang menakutkan memenuhi seluruh aula keluarga Ma. "Jiang cantik, aku tidak akan bertele-tele denganmu. Putrimu ini, aku, Dewa Kuda, telah menyukainya. Jika kamu bijaksana, bawa suamimu dan kembalilah ke keluarga Ye sekarang. Besok pagi, tidak, besok siang, tentu aku akan kembalikan putrimu padamu. Tetapi jika kamu tidak bijaksana..." Dewa Kuda tertawa dingin 2 kali, tatapan telanjangnya menyapu Haze Jiang. Tubuh permata yang telah dikembangkan sampai sempurna, menyebabkan dia mengeluarkan air liur. "Jika kamu tidak bijaksana, kamu harus tinggal di keluarga Ma malam ini juga dengan putrimu, untuk melayani kami, ayah dan anak." Wash. Wajah Haze Jiang langsung menjadi pucat. Sander Ye telah menahan amarahnya, dan pada saat ini, dia akhirnya tidak bisa menahan diri dan berbicara, "Dewa Kuda, jangan terlalu menindas orang. Meskipun keluarga Ye kita tidak memiliki seorang pembela diri, bukan berarti kami mudah diprovokasi." "Oh, benarkah begitu?" Tatapan tajam Dewa Kuda tiba-tiba menusuk Sander Ye. Dia langsung mundur selangkah dan keringat dingin membasahi tubuhnya. Aura seorang pembela diri terlalu menakutkan bagi orang biasa. Dewa Kuda tersenyum merendahkan dan mengalihkan pandangannya. Hanya keluarga Ye, di mata Dewa Kuda, hanyalah omong kosong. Tubuh Sander Ye sedikit gemetar, hatinya merasa tertekan. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Pembela diri begitu mendominasi Dewa Kuda. Pada saat ini, Haze Jiang tiba-tiba berbicara dengan ekspresi rumit,
Keluarga Ye kami tentu saja tidak ada di matamu, tapi bagaimana dengan keluarga Jiang dari kota Jinling? Keluarga Jiang dari kota Jinling. Dewa kuda berpikir sejenak, kemudian menatap Haze Jiang dan berkata, Skyler Jiang, siapanya kamu? Kakekku. Haze Jiang menjawab, Skyler Jiang adalah kakekmu. Pupil mata Dewa Kuda berkontraksi dengan cepat, diikuti oleh keheningan yang panjang. Keluarga Jiang dari kota Jinling. Ada seorang lelaki tua yang berusia hampir 100 tahun, bernama Skyler Jiang, seorang pembela diri. Dikatakan bahwa bertahun-tahun yang lalu, dia telah memasuki jajaran Sublime Master, dan sekarang tidak tahu apakah dia telah membuat terobosan lain. Bahkan dalam mimpinya, Dewa Kuda tidak menyangka bahwa Haze Jiang sebenarnya adalah cucunya Skyler Jiang. Alasan utamanya adalah karena Haze Jiang tidak pernah menyebutkan apapun tentang keluarganya setelah dia menikah dengan Sanderia. Jadi tidak ada seorang pun di provinsi Jiangnan yang mengetahui informasi ini. Hari ini, jika bukan karena keinginannya untuk melindungi putrinya, Haze Jiang tidak akan mau membicarakan ini. Ekspresi Dewa Kuda berubah, sepertinya dia sedang menilai kebenaran kata-kata Haze Jiang. Setelah lama terdiam, dia akhirnya berbicara, bawalah putrimu dan pergilah. Ayah, kamu diam. Gadis cantik berkualitas seperti ini sudah di depan mulutnya, dan dia harus melepaskannya. Tentu saja Zenma tidak rela. Tetapi dia harus mendengarkan kata-kata ayahnya. Zenma bukanlah seorang pembela diri, jadi dia tidak bisa memahami perasaan ayahnya saat ini. Bagaimana mungkin Dewa Kuda juga rela? Tapi dia tidak mampu mempertaruhkannya. Semakin dia memasuki jalan bela diri, semakin dia bisa menyadari kengerian seorang Sublime Master. Eksistensi yang bisa membunuh dari kejauhan dan memusnahkan keluarga mah hanya dengan satu tangan. Tidak ada gunanya mengambil risiko sebesar itu hanya karena nafsu sementara akan wanita cantik. Jadi Dewa Kuda akhirnya memilih untuk berkompromi, tetapi segera setelah itu dia menambahkan, putrimu boleh pergi, tetapi anak ini harus tetap tinggal. Aku akan mematahkan kedua tangan dan kakinya. Aku tidak bisa membiarkan anakku dipukuli begitu saja. Dia menunjuk ke arah Louis Lu, seolah-olah dia siap untuk melampiaskan semua ketidaksenangan di hatinya pada Louis Lu. Haze Jiang sangat mengharapkan itu dan berkata dengan senyum dingin, aku tidak punya masalah dengan itu, anak ini sombong dan tidak terkendali, Dewa Kuda harus memberinya pelajaran dan mengajarinya cara berperilaku. Jika Louis tidak pergi, aku juga tidak akan pergi. Hailey Ye tiba-tiba mengencangkan pelukannya di lengan Louis Lu dan berkata dengan tegas. Hailey, anak ini telah memukul Tuan Muda Ma, dia harus membayar harganya. Cepat dan ikutlah dengan kami. Jangan pedulikan hidup dan mati anak bajingan ini. Haze Jiang berkata dengan wajah dingin. Aku tidak mau. Hailey Ye sangat tegas. Kak Hailey. Pada saat ini, Louis Lu tiba-tiba menyentuh kepala Hailey Ye dan berkata dengan senyum penuh kasih sayang, sebaiknya kamu mengikuti orang tuamu dan pergi dulu. Aku akan baik-baik saja, aku janji. Tetapi, patuhlah atau aku akan memukul pantatmu. Bersambung.